Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dayang Ikaleni Wijayani, NDH 05, peserta Latsar CPNS Angkatan 14, Puslatbang KDOD Lansa Samarinda. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat jurnal harian dengan materi manajemen ASN yang sebelumnya sudah dibawakan oleh Bapak Abdi Rahman. Oke, tapi pembahasan kita hari ini adalah ada 3 poin ya. Yang pertama adalah kedudukan, peran, hak dan kewajiban, serta kode etik dan kode perilaku ASN, kemudian konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN, dan yang terakhir adalah manajemen ASN. Oke, langsung saja ke kedudukan, peran, hak dan kewajiban, dan kode perilaku ASN. Apa sih sebenarnya ASN itu gitu? Jadi ASN merupakan SDM atau sumber daya manusia dan aset negara. Oleh karena itu harus dikelola, dihargai, dan dikembangkan dengan baik. Sebagai sebuah profesi ya, ASN ini tentu saja punya nilai-nilai dasar profesi, sama dengan profesi yang lainnya. Nilai dasar profesi ini maksudnya adalah pelayanan profesi, tentu punya nilai, punya kode etik, kode perilaku, dan juga pendidikan dan pengembangan profesi. Lalu siapa saja sih ASN itu atau aparatur sipil negara? Yaitu PNS atau pegawai negeri sipil dan P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dan kedudukan ASN itu bisa di pusat, di daerah, dan bisa juga di luar negeri. Contohnya di Kementerian Luar Negeri. Kemudian apa sih sebenarnya peran ASN itu? Ada 3 ya. Yang pertama adalah pelaksana kebijakan publik, yang kedua adalah pelayan publik, dan yang ketiga adalah sebagai untuk mempererat persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah apa sih yang disebut sebagai konsep sistem merit di dalam pengelolaan ASN. Jadi ini adalah kebijakan dan manajemen ASN yang adil, wajar, berdasarkan kualifikasi dan kompetensi kerjanya. Jadi nggak bedain latar belakang politik, nggak bedain ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecatatan. Contohnya apa sih merit system ini? Jadi pengisian jabatan secara terbuka ya, biasanya melalui seleksi dan melalui kompetisi terbuka, biasanya disebut juga sebagai lelang terbuka jabatan, yaitu merupakan salah satu contoh merit system. Oke, pembahasan selanjutnya adalah terkait dengan manajemen ASN. Apa sih manajemen ASN itu? Manajemen ASN adalah pengelolaan PNS atau ASN untuk menghasilkan ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, nilai etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari KKN. Dan kemudian selain itu, seorang ASN itu penting untuk memiliki 3 kompetensi utama. Apa saja? Kompetensi teknis yang pertama, ini terkait dengan bidang tugasnya. Kemudian yang kedua, kompetensi manajerial ini terkait dengan kemampuan seorang ASN dalam mengelola organisasi. Dan yang ketiga adalah kompetensi sosial kultural, ini terkait dengan seorang ASN harus mampu berinteraksi dengan masyarakat Indonesia yang sangat majemuk. Oke, kemudian apa sih artinya seorang ASN tuh harus belajar tentang manajemen ASN ini? Yang pertama adalah saya bisa memahami bahwa sebagai seorang ASN harus sadar terhadap peran saya, hak saya apa, kewajiban yang harus saya penuhi itu apa, kode perilaku, dan kode etik yang berlaku. Yang kedua adalah setelah kita paham, otomatis kita harus bersikap sesuai dengan undang-undang yang sudah ditetapkan. Karena apa? Karena segala perilaku ASN itu dibatasi oleh undang-undang. Kemudian jika nanti saya menjadi ASN, apa sih yang akan saya lakukan? Yang pertama adalah saya harus selalu bertindak dengan hati-hati karena sudah memahami tadi kedudukan, peran, hak, dan kewajiban. Kemudian yang kedua harus selalu bersyukur menjadi ASN ya, karena posisi ini banyak diidamkan oleh banyak orang. Jadi jangan pernah berhenti belajar dan berhenti berbuat baik. Oke, sekian review materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.